Hi, I'm Ari. Welcome back to my video. Sebagai calon guru masa depan, saya percaya bahwa literasi adalah kunci untuk memahami dunia dan membentuk masa depan. Dalam video ini, saya ingin berbagi perjalanan literasi saya. Kisah tentang bagaimana membaca, menulis, dan berbagi cerita membentuk siapa saya hingga hari ini. Mari kita mulai dengan narasi literasi saya. Biar lebih akrab, perkenalkan, namaku Aryadi Wibowo. Aku kerap dipanggil Ari. Jika harus kembali menayangkan lembar-lembar keping memori di masa lalu, aku bisa menyaksikan ada sekian banyak orang-orang hebat dan pengalaman hidup yang membantu membentuk diriku hingga menjadi pribadi seperti saat ini. Pertama, aku harus berterima kasih kepada kedua orang tuaku yang sejak kecil selalu menghiasi masa kecilku dengan kisah-kisah menarik mereka. Terlahir dari keluarga yang serba berkecukupan, aku tidak pernah merasakan indahnya bisa membeli buku sendiri. Namun, aku tetap bersyukur memiliki keluargaku yang luar biasa. Sejak kecil, aku tidak pernah kekurangan bahan cerita, karena setiap malam kami selalu berkumpul bersama mendengarkan kisah ibu dan ayahku. Di depan lampu minyak tanah itu, aku menyaksikan ayahku, ibuku, kakak perempuanku, dan kedua adikku duduk melingkar bersila mendengarkan kata demi kata kisah indah ibu dan ayahku yang begitu berwarna. Bisa dikatakan, momen inilah yang membuatku begitu menyukai cerita. Dahulu, aku begitu tenggelam membaca buku cerita pertamaku yang berjudul Gerilya. Buku ini benar-benar membuatku merasakan secara langsung bagaimana berat kehidupan seorang anak kecil di masa-masa penjajahan. Oh iya, aku juga harus berterima kasih kepada kakakku yang kerap kali membawakan buku majalah Anida yang di dalamnya terkandung banyak sekali cerpen-cerpen yang luar biasa keren. Kedua judul cerpen ini adalah favoritku. Yang pertama ada Hujan Luruh di Hati Zul, yang kedua adalah Berhala-berhala yang Membunuh Subuh. Dua cerpen ini begitu membekas dalam ingatanku, bahkan hingga aku beranjak di usia 27 tahun ini. Aku memulai perjalanan menulisku sejak SD. Saat itu ada tugas untuk menulis sebuah cerpen. Dan ajaibnya, cerpenku lah yang menjadi cerpen terbaik di kelas 6 waktu itu. Aku masih ingat pesan Pak Samsul, "Kamu punya bakat menulis, tetaplah menulis." Aku hanya bisa melihat mereka berlalu sembari menelan ludah terasa pahit. Itu adalah penggalan akhir cerpenku yang begitu ia sukai. Terima kasih Pak Samsul. Perjalanan literasiku tidak berakhir di sini. Ketika memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, aku bertemu dengan sosok sahabat yang luar biasa, Henry. Teman jenisku yang satu ini tidak hanya jago matematika, namun dia juga sangat mahir berbahasa Inggris. Bergaul dengannya setiap hari memotivasiku untuk bisa berbahasa Inggris juga. Ketika SMA, aku mengikuti English Club, lomba debat, lomba pidato, dan banyak hal. Rasa cintaku terhadap bahasa Inggris semakin tumbuh setiap hari, hingga akhirnya aku ingin menjadi the future English teacher. Nancy! Ikhlas! Alhamdulillah, aku berhasil menyelesaikan kuliahku dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris pada tahun 2019. Dan sekarang, aku sedang mengikuti program PPG untuk menjadi guru. Semoga impianku segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Beranjak dari kisah ini, aku belajar banyak hal. Lalu, pemahaman baru apa yang aku dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Setelah menulis narasi literasi ini, apakah aku benar-benar yakin bahwa literasi begitu berpengaruh dalam hidupku? Aku menyadari bahwa pengalaman hidup adalah pondasi penting untuk membentuk diriku. Refleksivitas membantuku melihat bagaimana literasi, dari mendengar cerita orang tua hingga menulis cerpen, telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidupku. Tentu saja, literasi telah memberiku kekuatan untuk bermimpi, belajar, dan berbagi. Dari membaca buku seperti Gerilya hingga menulis cerpen pertama, literasi membuka peluang dan memperkaya hidupku. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana pengalamanku dengan literasi bisa menginspirasi siswa? Apa yang bisa aku lakukan agar mereka mencintai membaca dan menulis seperti aku dulu? Pengalamanku menunjukkan bahwa literasi tumbuh dari lingkungan yang mendukung. Jadi, aku ingin mendorong siswa untuk menulis cerita mereka sendiri dan menciptakan ruang di mana mereka bisa mengeksplorasi literasi sesuai minat mereka.
Sebagai calon guru, apa kontribusi terbaik yang bisa aku berikan untuk membangun budaya literasi di sekitarku? Tentunya, aku ingin menciptakan program literasi kreatif seperti klub menulis atau membaca bersama, serta memanfaatkan teknologi untuk membuat literasi lebih menarik bagi siswa. Literasi bukan sekedar kemampuan membaca atau menulis, tapi perjalanan untuk memahami, merasakan, dan berbagi makna kehidupan. Aku percaya, melalui literasi, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik, mulai dari diri sendiri, lingkungan, hingga generasi yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan refleksiku. Aku Ari, dan salam literasi.